Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Ar-Rahim yang sama-sama kita hormati. Saya bersyukur bisa hadir berkunjung ke masjid ini meskipun masih dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan. Amin ya rabbal alamin. Bangun itu kan nggak pakai duit sebenarnya. Benar nggak Pak? Bangun itu nggak pakai duit, tapi pakai semen, pakai pasir, gitu, pakai besi. Bikin masjid itu nggak usah mahal-mahal, bikin yang fungsinya besar nantinya. Misalnya sebenarnya nggak mesti juga masjid itu pakai tembok kanan kiri, atau bisa juga pakai tembok setengah. Hemat nggak tuh? Pakai tembok setengah, jadi nggak pakai kusen, terbuka. Kalau masjid itu mau pakai kipas angin saja, berarti dibikin masjid yang terbuka, sirkulasi udaranya bagus. Tapi kalau masjidnya mau pakai AC, ya harus tertutup. Jadi niatnya dari sekarang. Contoh lain misalnya, kalau masjid mau pakai karpet secara permanen, berarti dipelur saja udah cukup. Nggak usah pakai marmer, nggak usah pakai keramik lantainya, karena mau pakai karpet. Kalau pakai marmer ditutup karpet, jadi buat apa itu marmer? Gitu. Itu contoh-contoh, sehingga nanti menghemat dari sisi pembiayaan. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Semua muslim harusnya gembira memasuki bulan Ramadan. Ada nggak Ramadan mau datang ini pada sebel? Jangan sebel. Makanya kalau Ramadan itu datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rahab, artinya luas atau lapang. Kalau ibarat ada tamu penting mau datang, kita udah siapkan tempat yang luas, tempat yang lapang, biar tamu itu leluasa di tempat kita. Nah, kenapa kita siapkan tempat yang luas dan lapang? Karena kita senang dengan kedatangan tamu itu. Kalau kita sebel ada orang mau datang, kira-kira nyiapin nggak? Enggak. Nah begitu. Jadi kalau begitu, yang harus kita luaskan, yang harus kita lapangkan adalah hati kita. Luaskan hati, lapangkan dada, sehingga nanti ibadah Ramadan
kita laksanakan dengan senang hati, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kehusuan. Ada puasa pada siang hari, ada qiyamul lail pada malam hari, sholat tarawih misalnya. Maka sholat tarawih itu harus kita laksanakan juga dengan penuh kehusuan. Kalau husu nggak terburu-buru. Kalau sholatnya senang, dia nggak pengen cepet-cepet selesai. Nah, kalau kita kan pengennya cepet selesai ya. Karena belajar sholat kita mendapati ada namanya tumak ninah. Apa tumak ninah? Tumak ninah itu tenang. Kalau orang tenang kira-kira bagaimana? Nah, itu tidak terburu-buru. Sholat dilakukan tidak terburu-buru. Jadi sholat tarawih sama dengan sholat yang lain, ada tumak ninah, tidak terburu-buru. Begitu marhaban ya Ramadan. Ramadan itu artinya membakar, membakar atau mengasah. Apa yang dibakar? Dosa. Yang dibakar dosa. Saya suka mengatakan kalau dosa itu diumpamakan seperti pohon, pohonnya dibakar, kira-kira bagaimana? Itu pohon mati. Kalau dia tidak mati karena tidak terbakar sampai ke akar-akarnya, potensi untuk tumbuh tetap ada. Tapi kan untuk jadi pohon yang besar seperti sebelum dibakar itu butuh waktu yang lama. Begitu. Artinya orang kalau sudah sukses ibadah puasa itu nanti ada yang dia tunjukkan, ada yang dia hasilkan. Nah, yang pertama, dia itu menjadi orang yang punya komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah puasa kita membuat kita punya ikatan yang kuat, punya komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jangan sampai puasa tidak menghasilkan komitmen kepada Allah. Ya kalau nggak ada hasil, itu yang dikatakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar sama haus. Saya sukses deh ibadah puasa tahun ini. Emang kenapa? Berat badan turun. Ukuran suksesnya berat badan turun, celana longgar lagi. Bukan itu yang dimaksud sukses. Sukses itu kalau ikatan kita kepada Allah menjadi kuat. Nah, orang kalau ikatan kepada Allah sudah kuat, maka dia tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Kesempatan menyimpang ada banyak, tapi dia tidak mau menyimpang. Meskipun mungkin enak secara duniawi, nggak mau dia. Nah begitu. Ini harus kita koreksi. Apakah selama ini kita berpuasa dari tahun ke tahun itu menghasilkan ikatan yang kuat kepada Allah apa tidak? Dulu
ada seorang anak remaja masuk Islam pada masa Nabi, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya menulis buku, alhamdulillah sekarang sudah 58 judul buku yang saya tulis. Satu di antaranya adalah belajar kepada para sahabat Nabi. Itu buku isinya cerita-cerita tentang para sahabat. Baru 2 jilid saya terbitkan. 1 jilid isinya 50 sahabat. 50 sahabat. Jadi 2 jilid 100 sahabat. Sahabat kan banyak, ribuan. Puluhan ribu. Tapi tidak semua bisa kita tahu sejarahnya. Ini yang tercatat sejarahnya. Nah itu sahabat ini Sa'ad bin Abi Waqqas selama ini hidupnya enak, karena dia, kalau bahasa kita, berdarah biru. Kalau kita kan darahnya merah, kalau dia darahnya biru, berdarah biru. Nggak tahu kenapa begitu ya, bahasa. Keturunan bangsawan dibilang berdarah biru. Lalu meskipun selama ini hidupnya enak, ternyata dia tertarik kepada Islam, lalu masuk Islam. Sesudah masuk Islam, keluarganya tahu, maka keluarganya meminta dia untuk keluar dari Islam. Dia tidak mau. Karena enggak mau juga keluar dari Islam, maka dia diputuskan hubungan persaudaraannya oleh keluarganya. Bahkan ibu yang sangat dia cintai, sangat dia hormati, itu sampai protes dengan cara mogok makan. Ibunya enggak mau makan, sampai kurus kering. Ibunya tahu kalau ini anak sangat hormat, sangat sayang, sangat taat kepada dirinya. Mudah-mudahan dengan dia mogok makan, nanti dia jadi nggak tega sama ibunya. Karena nggak tega, mau nurut apa kata ibunya. Keinginan ibunya dituruti. Nah, sampai akhirnya Sa'ad ini berkata pada ibunya, "Bu, makan dong Bu. Kenapa sih ibu nggak mau makan?" Dengan tegas ibunya mengatakan, "Aku baru mau makan kalau kamu meninggalkan Islam, keluar dari Islam, kembali ke agama semula." Wah, ibunya bersikap tegas. Karena ibunya bersikap tegas, dia pun bisa berkata dengan tegas, "Bu, saya cinta, hormat, sayang, taat kepada ibu. Apa yang ibu mau, saya turuti. Apa yang ibu perintah, saya laksanakan. Tapi yang satu ini nggak mungkin. Seandainya ibu punya 100 nyawa, seandainya sekarang ibu mati, nanti hidup lagi, mogok makan lagi, kurus lagi, mati, hidup lagi, mogok makan lagi, kurus lagi, mati, hidup lagi, dan seterusnya begitu. Masa saya harus nyebutin 100 kali kan gitu. Seandainya ibu punya 100 nyawa, saya tidak akan kembali ke agama nenek moyang." Wah, ini namanya ikatannya kuat kepada Allah ketimbang kepada ibunya. Karena siapapun
nggak boleh ditaati kalau sudah urusannya melanggar ketentuan Allah. Meskipun nggak enak. Nah ini orang puasa tuh mestinya kayak begitu tuh, menghasilkan ikatan yang kuat kepada Allah. Itulah yang disebut dengan akidah. Akidah itu artinya ikatan. Orang yang berakidah berarti orang yang terikat kepada Allah dan Rasulnya. Apa pengikatnya? Ucapan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita sudah mengucap 2 kalimat syahadat, apalagi itu kalimat tauhid, kita ulang-ulang mengucapkannya, bahkan menjadi zikir yang paling utama. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mestinya ini orang ikatannya kuat kepada Allah. Tapi kadang-kadang orang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Ada orang hobinya mancing melulu, sampai keluarganya kurang diperhatikan. Orang tuh kalau mancing nggak bisa disuruh maju, diajak maju nggak bisa orang mancing itu. Kalau maju kecebur soalnya. Bener nggak Pak? Orang mancing kalau maju kecebur, makanya dia nggak bisa disuruh maju. Ada orang suka banget merokok. Ada nggak Pak yang suka ngerokok? Ini nggak ada yang merokok. Oh. Iya. Saat ini sedekah buat pembangunan masjid 10.000, 20.000. Masjidnya seharga, anggarannya berapa bikin masjid? 3 miliar. Nyumbangnya 10.000, 20.000. Buat beli rokok sebulan berapa? Hah? Kalau rokok sebungkus berapa Pak? 25. Sebungkus 25. Sehari habis berapa? Sehari habisnya berapa? Sebungkus atau 2 bungkus? Kalau sebungkus saja 25.000 kali 30 jadi berapa? 750. Ya, 750.000 sebulan buat ngerokok. 750.000 sebulan. Buat infak ke masjid berapa? Sebulan. Nah, itu. Bahkan kadang-kadang orang yang suka merokok itu urusan makan aja kurang diperhatikan. Sampai dia bilang apa? Gua mendingan kagak makan daripada kagak ngerokok. Ada yang begitu Pak? Mendingan nggak makan daripada nggak ngerokok. Anak-anak kita itu ngaji sama guru ngaji, apakah namanya TPA gitu misalnya, pokoknya ngaji lah. Anak-anak kalau ngaji bayar nggak? Bayar berapa? 30.000. Bayar 30.000, nunggak lagi, nggak bayar-bayar. Bayar cuma 30.000, nggak bayar-bayar. Orang tuanya bilang apa? Nggak punya uang, ngerokok 750. Tapi sebulan 30.000 nggak punya buat anaknya ngaji. Bagaimana itu gurunya? Seandainya gurunya nggak kuat ikatannya kepada Allah, sudah nggak ngajar dia.
Itu ya, satu, ikatan yang kuat pada Allah. Ini puasa tuh begitu tuh, melatih kita untuk orang-orang yang punya ikatan kuat kepada Allah. Makanya lagi puasa, terus misalnya kita pulang ke rumah, mungkin habis kerja, habis dagang dan seterusnya, pulang ke rumah, sampai di rumah jam 2 siang, panas terik, haus, lapar, ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa. Istri pergi, anak belum pada pulang. Nah, misalnya dalam situasi seperti itu, haus lapar sendirian, lagi puasa, buka kulkas boleh nggak Pak? Hah? Yang benar, buka kulkas boleh lagi puasa? Emang siapa yang larang? Tapi berani nggak minum airnya yang dingin, makan buah yang segar? Nggak berani. Kenapa? Ikatan kita kepada Allah. Nah begitu, luar biasa itu, orang tidak mau menyimpang meskipun nggak ada siapa-siapa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita sukses ibadah puasa, kita nanti menjadi orang-orang yang menjaga kebersihan jiwa, kebersihan hati dari dosa. Karena puasa ini kalau kita lakukan dengan benar, dengan baik, itu dijamin oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu min zambi. Siapa puasa karena iman, karena mengharap pahala ridho dari Allah, diampuni dia dosanya, dosa-dosa yang lalu diampuni. Mudah-mudahan dengan begitu jadi bersih jiwanya. Kalau sudah bersih, dia jaga kebersihan itu, jangan sampai kotor lagi. Ya namanya manusia, mungkin saja keliru, kotor lagi dikit, langsung dibersihkan lagi. Kayak gedung yang manajemennya sangat memperhatikan masalah kebersihan, itu gedung dibersihkan tiap hari, dilap. Kan ada tangga itu kan ada pagarnya, stainless gitu, buat orang pegangan kalau naik turun, itu dilap gitu stainlessnya, kaca dilap, dibersihkan tiap hari. Ubin lantai itu dipel lagi, padahal belum kelihatan kotornya, udah dipel lagi. Kalau di masjid kadang-kadang kurang diperhatikan kebersihan itu, udah kelihatan kotornya, dicuekin aja. WC-nya udah kuning, dibiarin aja. Lalu berubah jadi coklat, dibiarin aja. Berubah jadi hitam, dibiarin aja. Nah, itu begitu. Tapi kalau manajemen kebersihannya diperhatikan, itu enggak nunggu kuning, dibersihkan dia tiap hari. Nah, hati kita ini harus kita bersihkan, jaga kebersihannya dari dosa, karena dosa itu menggelisahkan jiwa. Al ismu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Jadi dosa itu membuat kita gelisah. Kalau kita punya kesalahan sama orang, itu membuat kita gelisah. Lalu kita nggak mau hadir kayak begini ini, nggak mau hadir. Nah, misalnya begini, apa dosanya dia, apa salahnya dia? Punya utang belum dibayar, dia nggak mau hadir. Wah, kalau saya hadir nanti saya ditagih utang lagi di depan orang banyak, saya malu. Daripada bakal ditagih utang, mendingan saya nggak datang. Nah, gitu. Dia yang ngutangin begitu juga.
saya nggak enak sama dia kalau saya hadir, nanti dia jadi malu sama saya. Akhirnya apa? Yang ngutangin nggak datang, yang ngutang juga nggak datang. Itu ada masalah. Jadi kesalahan, dosa itu menghasilkan masalah baru. Dan dia khawatir kalau itu diketahui orang. Dia khawatir diketahui orang. Oh, jadi lu punya dosa, lu punya utang sama dia. Nah, gitu. Dia malu tuh kalau dia diketahui punya hutang. Kenapa? Gaya hidupnya selama ini kayak orang punya gitu. Makanya orang disuruh sederhana. Hidup itu sederhana di waktu kaya maupun di waktu miskin. Enggak salah ini? Enggak. Orang disuruh hidup sederhana di waktu kaya maupun di waktu miskin. Orang kaya jangan pamer kekayaan. Kan banyak tuh orang pamer kekayaan. Apalagi sekarang sudah ada media sosial. Nah, saya punya apa, saya jadikan status di Facebook, di Instagram. Saya punya apa, dijadikan foto profil di WA, foto profil, pamer kekayaan. Maka orang kaya hidupnya sederhana. Sederhana itu bukan nggak boleh punya apa-apa, boleh punya sesuatu, tapi sesuatu itu dimiliki karena fungsinya yang dibutuhkan. Fungsinya dibutuhkan. Masjid juga begitu. Masjid itu harus sederhana, nggak usah mewah-mewah. Cuma kan sekarang orang senangnya mewah-mewah di masjid juga. Ya contoh yang paling gampang, yang namanya masjid perlunya itu misalnya jam. Perlu punya jam kayak begini. Nah, perlu punya jam kayak begini, udah cukup. Terus kalau jam begini udah cukup, terus kenapa harus beli jam lonceng? Ada nggak masjid pakai jam lonceng? Buat apa? Masjid itu perlunya jam kayak begini, nggak perlu lonceng. Kalau di gereja perlu lonceng. Di masjid nggak perlu beli jam lonceng. Sayang-sayang, jam lonceng itu kan 15 juta. Jam itu 15 juta. Belinya 2, taruh di kanan, taruh di kiri, 30 juta. Daripada 30 juta buat beli jam lonceng, mendingan beli mic, ya, beli mic yang bagus. Seandainya mic yang bagus menghasilkan suara yang bagus, harganya 5 juta, beli. Kenapa? Karena mic itu penting. Nah, misalnya begitu. Ini kadang-kadang masjid jamnya lonceng, harganya 30 juta, mic-nya udah nyetrum. Nah, pernah saya mau ceramah, ini kan mic ada di tiang mic. Nah, saya mau cabut dari tiang mic itu biar supaya lebih enak. Pengurusnya bangun dari tempat duduknya, menghampiri saya. Pak Ustadz, mic-nya jangan dipegang. Emang kenapa? Nanti nyetrum. Untung dibilangin. Daripada beli jam lonceng, mendingan duitnya buat kasih honor marbot.
biar dia bersih-bersih yang serius. Nah, gitu. Jadi yang kedua, menjaga kebersihan hati, jaga kebersihan jiwa kalau kita sukses ibadah Ramadan. Ya, yang terakhir, yang ketiga, sukses ibadah Ramadan itu membuat kita akan memperbanyak ilmu, menambah ilmu. Kenapa? Karena sesudah ibadah Ramadan kita harus tingkatkan lagi amal soleh. Tingkatkan amal soleh. Kan habis Ramadan bulannya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Peningkatan diantaranya amal soleh. Bagaimana mau beramal soleh kalau paham aja enggak? Nah gitu. Maka orang harus paham, belajar. Banyak orang nggak paham. Misalnya sholat Jumat, ibadah Jumat, datangnya telat. Khutbah udah mulai, dia masih di jalan. Khutbah hampir selesai, tinggal baca doa itu khutbah, dia baru parkir motor. Ada yang begitu, Pak? Hah? Ada? Mana orangnya? Pak, Bapak kenapa telat tadi datang ibadah Jumat? Enggak, saya enggak telat. Enggak telat bagaimana? Saya lihat Bapak baru masuk ke masjid, padahal khotib udah mulai berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Bapak baru masuk. Ya kan berarti belum telat. Kan belum sholat. Nah, itu namanya nggak paham, nggak tahu ilmunya. Pak, ibadah Jumat itu dimulai saat khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, ngucap assalamualaikum, nah itu udah mulai itu ibadah Jumat. Ibarat pertandingan sepak bola, wasit meniup peluit panjang, tanda dimulainya pertandingan. Nah itu mulai. Pada waktu wasit meniup peluit panjang itu, pemain ada di mana? Udah di posisi masing-masing, bukan sekedar di lapangan. Emang sih di lapangan, tapi pada ngumpul di sono. Kan nggak ada kan? Penjaga gawang udah di tempatnya, bek kanan, bek kiri udah ada di tempatnya, penyerang tengah, penyerang kanan, penyerang kiri udah di tempatnya masing-masing. Itu udah siap. Masa ibadah Jumat khutbah udah mulai baru di jalan, khutbah mulai baru berangkat dari rumah. Ada lagi khutbah berlangsung tidur. Ada kalau khutbah tidur. Gitu. Ada nggak penonton sepak bola pertandingan lagi berlangsung dia tidur? Hah? Nggak ada. Lah ini kenapa kalau ada khutbah Jumat tidur? Ada yang suka tidur kalau khutbah? Mana orangnya? Ya. Emang nggak ada waktu lain buat tidur? Tapi kan saya ngantuk, lawan rasa ngantuk. Jangan jadi tidur. Nih yang duduk di sini tuh yang disebut Bilal,
Kadang-kadang ada juga yang tidur. Bilal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Tidur, masih tidur. Dia habis ini baca selawat. Sebagian masjid Bilalnya itu baca selawat. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Masih tidur. Aqulu qauli hadza, masih tidur juga. Fastaghfiru, masih tidur juga. Akhirnya yang sebelahnya nyolek, innahu huwal ghafurur rahim. Terkejut dia dicolek itu. Ketika khatibnya baca innahu huwal ghafurur rahim, terbangun dia. Langsung dia diri, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada yang begitu, Pak. Saya nggak mengada-ada cerita itu, memang ada. Nah, begitu. Jadi ilmu, Pak. Kalau kita sukses ibadah Ramadan, semangat mencari ilmu, menambah ilmu itu semakin besar. Karena kita harus beramal, beramal itu harus dengan ilmu. Nah, begitu. Baik, cukup, nggak usah panjang-panjang. Silahkan, ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Marjani. Sudah lama kan baca buku dari Pak Ustaz, dan kaitannya mungkin dengan manajemen masjid. Jadi ini yang pertama, indikasi masjid itu makmur. Kemudian yang kedua, bagaimana mempercayakan termasuk pengurus dan ini biar bisa bersinergi, bisa kompak, solid. Terus yang ketiganya juga kaitannya betapa sekarang warga itu sudah banyak yang bersama sedikit trik atau upaya yang mesti kita lakukan agar masjidnya makmur. Baik. Pak siapa nama? Pak Arif. Pak Arif. Iya. Pak Arif bertanya bagaimana masjid yang makmur. Masjid itu kita makmurkan dengan cara satu, membangun kalau memang dibutuhkan. Kalau enggak dibutuhkan, jangan dibangun. Kan ada orang bikin masjid padahal enggak dibutuhkan. Akhirnya apa? Masjidnya kebanyakan. Sampai ada masjid seperti di daerah Lombok, itu kebanyakan, masjidnya banyak, penduduknya tidak banyak. Sehingga kalau hari Jumat itu ada gantian sholat Jumatnya. Jumat sekarang di Masjid Al-Ikhlas, Masjid An-Nur, Masjid At-Taqwa, sholatnya di Masjid Al-Ikhlas itu. Jumat besok di Masjid An-Nur, Masjid Al-Ikhlas ke An-Nur, Masjid At-Taqwa ke An-Nur gitu. Jadi bangun masjid kalau dibutuhkan. Yang kedua, masjid itu disebut makmur kalau bangunannya dipelihara, terpelihara bangunannya, dari mulai tempat imam sampai WC semua terpelihara, sehingga masjid itu suci, bersih, indah, nyaman. Nah, dipelihara. Ini banyak bangunan masjid tidak terpelihara karena pengurusnya tidak serius dalam urusan itu. Yang ketiga, masjid itu disebut makmur kalau jamaahnya mau datang untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah.
Ini kan jamaah kita sebenarnya banyak, tapi yang sholat berjamaah tidak banyak. Maka Rasul ingatkan dalam satu hadisnya, ya'ti 'alan nasi zamanun yatabahawna bil masajid summa la ya'murunaha illa qalila. Akan datang atas manusia di mana orang bermegah-megahan dalam urusan membangun masjid. Terus tidak ada yang memakmurkan masjid itu kecuali sedikit. Sedikit orang yang datang ke masjid, itu nggak makmur tuh masjid. Jadi makmurkan masjid dengan cara datang untuk sholat berjamaah dan menghadiri kajian-kajian keilmuan, majelis taklim. Maka di masjid harus ada majelis taklim. Ibu-ibu ini kok sukanya majelis taklim, pengajian. Sampai kapan sih pengajian itu? Pengajian itu Pak sampai mati. Karena pengajian itu, majelis taklim itu seperti pupuk dan air bagi tanaman. Apalagi tanamannya di pot. Ya kalau tanamannya di pot, oh itu mesti tiap hari disiram. Kalau sehari nggak disiram, besok layu tuh daunnya. Besoknya lagi berubah warna. Besoknya lagi daunnya lepas. Berikutnya lagi mati tuh pohon. Ini banyak orang imannya mati. Salah satunya karena tidak menghadiri pengajian. Nah, gitu. Masjid itu harus punya perhatian soal ini. Pengajian, majelis taklim. Nah, terus masjid itu jadi makmur kalau orangnya mau berkorban. Berkorban dengan waktu, berkorban dengan biaya, berkorban dengan tenaga, berkorban dengan apa yang dia punya, ilmu dan seterusnya. Berkorban. Buat rumah kita aja kita berkorban. Rumah kita bayar listrik enggak? Bayar. Pakai duit siapa? Ya duit sendiri. Berapa bayar listrik? Ada yang 500, ada yang 700, ada yang 1 juta. Bayar listrik sendiri dia bayar. Nah, kalau masjid listriknya siapa yang bayar? Rame-rame. Itu artinya apa? Kita harus mau berkorban. Nah, kalau jamaah mau berkorban, maka berikutnya masjid itu nanti dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Ada fungsi sosialnya. Nah, begitu Pak. Maka biar supaya masjidnya makmur, pengurusnya dulu harus serius. Pengurusnya harus serius ngurus masjid. Ngomong-ngomong, pengurus masjid itu kalau tercantum ada berapa orang? Ada kali 30 gitu. Terus yang ngurusin masjid berapa orang? 3 orang. Ya kalau 30 jadi 3 orang itu namanya 10%. Jadi wajar saja kalau jamaahnya cuma 10%. Yang sholat jamaah 10%. Bahkan kurang. Yang menghadiri majelis taklim 10%, bahkan kurang. Jadi jangan masjidnya doang digedein. Tapi jamaahnya juga harus dibangun.
Itu dari pengurus. Baik, begitu Pak. Ada lagi? Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau ada yang tersinggung ya dinikmati saja. Iya. Karena kalau tukang urut, kita itu merasa enak diurut kalau kita merasakan sakit. Kalau kitanya nggak merasakan sakit, tukang urut heran. Nah, gitu. Biasanya saya kalau ngurut orang sakit-sakit gitu merasakan. Ini kok nggak kelihatan sakit. Nah, jadi kalau tersinggung nggak apa-apa. Nah, begitu. Demikian dari saya. Insya Allah kita berjumpa pada kesempatan lain. Ini lagi kembali lagi ke acara di As-Salam tadi malam di pesantren Hidayatullah, mampir kemari, kemudian balik lagi ke Masjid As-Salam untuk acara sampai nanti sore. Terus besok ada lagi di pesantren Hidayatullah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.